Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsubnu Arif dari Forum News Network. Peluang Barada Richard Eliezer untuk tetap menjadi anggota Polri setelah menjalani vonis karena pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat itu terbuka lebar. Kejaksaan Agung seperti dikatakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana menyatakan mereka tidak mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard Eliezer. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat melihat perkembangan seperti itu. Salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Itu kata Fadil dalam jumpa pers yang berlangsung hari ini ya, Kamis tanggal 16 Februari 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Richard Eliezer itu 12 tahun penjara karena menjadi eksekutor dalam pembunuhan mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Keputusan kejaksaan untuk menuntut dengan hukuman yang sangat tinggi itu pada waktu itu banyak sekali mendapat kecaman, termasuk juga dari LPSK yang selama ini melindungi Barada Richard Eliezer. Namun sekarang seperti dikatakan Fadil tadi, mereka tidak akan mengajukan banding. Nah, keputusan Kejaksaan Agung itu tentu saja sesuai dengan harapan masyarakat dan juga harapan dari pengacara Richard Eliezer dan juga Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selama ini melindungi Richard. Kuasa hukum Richard, Roni Talapesi, mengatakan putusan majelis hakim mewakili rasa keadilan masyarakat dan Richard sendiri. Meski dia mempersilahkan jaksa mengajukan banding, tapi ya dia berharap jaksa sebaiknya jangan melakukan banding deh. Kata dia gitu, silakan deh, itu kan haknya jaksa, tetapi harapannya ya jangan banding lah, itu kata Roni ya kepada media. Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi Pasaribu, mengapresiasi putusan majelis hakim dan berharap jaksa tidak melakukan upaya banding. Itu setelah vonis jatuh kemarin ya. Dan jika jaksa tak mengajukan banding, menurut Edwin itu akan menjadi bentuk penghargaan kepada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Menurut dia, Edwin, kejujuran yang disampaikan Richard itu telah membuat terang benderang perkara pembunuhan berencana itu. Jadi kami mengapresiasi keputusan majelis hakim dan berharap jaksa juga tidak melakukan upaya banding terhadap putusan ini sebagai bentuk penghargaan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator, itu kata Edwin. Sebagaimana kita ketahui, Richard Eliezer sebelumnya divonis 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim. Vonis ini memang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang tadi sudah saya sampaikan selama 12 tahun. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Mengapa hakim kemudian menjatuhkan hukuman yang sangat ringan terhadap Richard Eliezer? Karena menurut hakim, Richard ini telah menjadi justice kolaborator dan juga tentu banyaknya dukungan dari masyarakat, termasuk ratusan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang menyatakan diri menjadi sahabat pengadilan dan berharap hukuman yang dijatuhkan terhadap Richard itu ringan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia
yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko, demi kebenaran dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Dengan keputusan Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding, maka vonis terhadap Richard Eliezer ini segera berkekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Artinya kalau sudah inkrah, Richard itu tinggal menjalani sisa hukuman sejak dia ditahan oleh penyidik. Ini kalau tidak salah ini pada awal Agustus tahun 2022. Artinya nanti pada bulan Februari 2024 Richard Eliezer itu sudah bisa bebas dari tahanan. Nah, bagaimana nasib Richard ini setelah dia lepas dari tahanan dan menjalani hukumannya? Nah, ini soal dia ini banyak yang yang mengusulkan agar Richard Eliezer ini tetap diterima, tetap aktif menjadi anggota kepolisian, dan soal ini kelihatannya direspon secara positif oleh Mabes Kepolisian, seperti dikatakan oleh oleh
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, ke apa ya, Mabes Polri itu membuka peluang, Kapolri membuka peluang soal itu ya. Apalagi kan ini hukuman dia dari hukuman terhadap Richard Eliezer itu kurang dari 2 tahun, dan waktu itu pernah Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan kalau hukumannya itu sampai 2 tahun, ya anggota Polri itu akan di PTDH, dia pemberhentian tidak dengan normal. Artinya kalau di bawah 2 tahun itu terbuka peluang untuk tetap menjadi anggota Polri. Nah, bagaimana soal ini? Nanti ada mekanismenya, yakni sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Karena sidang KKEP tentunya akan mempertimbangkan masukan dari berbagai masyarakat, pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang paling penting dari pengadilan adalah Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Itu kata Dedi Prasetyo dalam keterangannya terbaru nih pada media hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Memang ini Richard Eliezer berbeda dengan anggota Polri yang lain, termasuk juga dengan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Kalau Kadif Propam Ferdi Sambo kan dia menjalani sidang kode etik dari Polri, kemudian dia dipecat, dan baru setelah itu dia menjalani persidangan di pengadilan. Sementara Richard Eliezer ini dia langsung menjalani sidang peradilan, tapi dia belum menjalani sidang Komisi Kode Etik. Dedi Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat. Yang terpenting bagi Kapolri adalah rasa keadilan masyarakat harus terpenuhi terkait kasus ini. Komitmen Polri dari awal, Pak Kapolri sudah memerintahkan bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang, secara transparan mungkin, dengan cara pembuktian secara ilmiah atau scientific investigation. Itu kata Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sidang etik terhadap Richard ini, kata Dedi, masih menunggu penetapan jadwal oleh Divisi Propam Polri dan akan disampaikan kepada publik apabila telah ditetapkan. Terkait dengan vonis Richard, Dedi menyatakan Polri menghormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim karena proses persidangan sudah cukup panjang dengan keseluruhan pembuktian yang sangat detail. Oleh karenanya kami dalam hal ini Polri mengambil sikap menghormati keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kata Dedi. Sebelumnya itu sejumlah kalangan itu menyerukan agar Polri menerima kembali Barada Richard Eliezer ini, dan salah satunya itu Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ini salah satu orang yang juga cukup punya peran dalam mendorong kasus ini agar dibongkar. Yaitu kali ini Sugeng Teguh Santoso justru mendorong Polri untuk menerima kembali Richard Eliezer sebagai anggota Korps Brimob meskipun dia sudah divonis 1 tahun 6 bulan. Bagaimana nasib dari Richard Eliezer selanjutnya? Ini saya kira ini sekarang yang jadi fokus perhatian terutama dari para emak-emak ini yang menjadi fans club dari Richard Eliezer, Richard Angel ya disebutnya ya. Ini pasti sekarang ini berharap juga bahwa Richard Eliezer itu kembali bisa mengenakan seragam Brimob yang gagah begitu, dan kemudian aktif kembali di Polri. Meskipun dia punya kesalahan, tapi kelihatannya orang melupakan itu karena dia punya peran besar menjadi justice collaborator dalam kasus ini. Tanpa kesediaan Richard Eliezer menjadi justice collaborator, misalnya Richard Eliezer itu mengambil peran yang sama seperti Kuat Ma'ruf atau Ricky Rizal gitu, saya kira kasus ini mungkin tidak akan terbuka seterang benderang seperti saat ini ya. Saya Hersmono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.